Halo, assalamualaikum pemirsa. Ketemu lagi dengan channel Ada Barokah. Ada Barokah, insya Allah berkah. Amin. Oke pemirsa, kali ini kita mengajak pemirsa ke Cagar Budaya Keraton Kaibon, yang merupakan keraton kedua setelah Keraton Surosowan. Keraton Kaibon merupakan peninggalan dari masa Kesultanan Banten periode Islam yang dibangun pada tahun 1815. Ditinjau dari namanya Kaibon sama dengan keibuan. Keraton ini dibangun untuk Ibunda Sultan. Keraton Kaibon merupakan bekas kediaman Sultan Syafiuddin, seorang Sultan Banten yang memerintah tahun 1809 sampai dengan 1815. Pemirsa Ada Barokah, saat Sultan wafat, kedudukannya digantikan oleh putranya yang baru berusia 5 tahun. Untuk sementara waktu, pemerintah dipegang oleh ibunya yaitu Ratu Aisyah. Keraton ini masih digunakan sampai dengan masa pemerintahan Bupati Banten yang pertama, yang mendapat dukungan Belanda yaitu Arya Adi Santika sebagai pengganti pemerintahan Kesultanan Banten yang dihapuskan mulai tahun 1816. Pada tahun 1832, situs cagar budaya Keraton Kaibon dibongkar oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang tersisa berupa pondasi, tembok-tembok bangunan, dan gapura-gapura keraton. Riwayat penanganan, penelitian, dan pelestarian situs cagar budaya Keraton Kaibon ini dipugar oleh proyek pelestarian atau pemanfaatan peninggalan sejarah dan purbakala pada tahun 1991, 1992 hingga 1993, 1994. Kegiatannya berupa perbaikan gapura, pintu, gerbang. Pemirsa Ada Barokah, situs cagar budaya Keraton Kaibon merupakan keraton yang dibangun menghadap ke arah barat. Di bagian depan keraton terdapat sebuah kanal yang berfungsi sebagai sarana transportasi untuk menuju ke Keraton Surosowan yang letaknya berada di bagian utara. Keraton Kaibon mempunyai bentuk pekarangan yang unik apabila dibandingkan dengan bentuk pekarangan bangunan lainnya yang didominasi dengan bentuk kotak atau persegi panjang. Pertimbangan keraton sebagai benteng yang dikelilingi dengan kolam juga masih terlihat. Keraton Kaibon berorientasi kepada sungai yang terletak di sebelah utara. Hal tersebut ditandai dengan akses perahu sampai ke tempat ini. Ruang-ruang yang ada di dalam pagar Keraton Kaibon lebih berorientasi ke ruang terbuka di belakang atau berada di sebelah selatan. Hal tersebut ditandai dengan menempatkan satu bangunan tepat di tengah dan dari ruang terbuka tersebut. Sangat dimungkinkan bangunan di tengah ruang terbuka tersebut adalah tempat istirahat penghuninya. Ruangan yang ada relatif berbentang pendek dibandingkan dengan ruang pada bangunan lainnya. Jika dibandingkan dengan Keraton Surosowan, bangunan Keraton Kaibon nampak lebih arkais. Hal tersebut dapat terlihat dari bentuk arsitektur pintu-pintu gerbang yang berbentuk candi bentar. Pintu gerbang utara yang merupakan jalan masuk menuju bagian dalam keraton juga berbentuk candi bentar. Dalam konsepsi kuno tentang bangunan-bangunan sakral dan sekuler pada arsitektur Jawa, terdapat fungsi-fungsi arsitektur tertentu yang memberikan indikasi
Ciri-ciri sebuah bangunan keagamaan atau bangunan sekuler. Dilihat dari bentuk pintu gerbangnya, maka Keraton Kaibon menunjukkan ciri-ciri sebuah keraton dengan gaya tradisional. Pintu gerbang pertama yang merupakan jalan masuk berbentuk candi pintar. Hal tersebut menunjukkan bahwa halaman yang akan dilalui masih bersifat profan dan tidak bersifat keagamaan. Pada halaman kedua, jalan masuk ditandai dengan gerbang. Pintu gerbang berbentuk padu raksa atau bangunan berbentuk gapura. Bentuk padu raksa dalam tradisi bangunan kuno menunjukkan bahwa halaman yang akan dilalui telah mempunyai nilai sakral. Pada umumnya, letak Sitinggil pada keraton tradisional di Jawa seperti Keraton Kasepuhan Kanoman, Demak, Panjang, Mataram terletak di halaman pertama bagian timur. Pemirsa ada barokah. Pada Keraton Kaibon, tata letak yang seharusnya untuk Sitinggil justru dibangun sebuah masjid. Dengan demikian, bangunan masjid pada Keraton Kaibon diletakkan pada bagian utama keletakan keraton. Masjid dan Keraton Kaibon ini berbentuk persegi panjang dan sebuah mihrab yang terletak pada dinding barat masjid. Mihrab berbentuk persegi panjang. Di halaman kedua ini pun terdapat beberapa bangunan yang telah hancur dan sebagian lagi hanya tersisa pondasinya saja. Di beberapa bangunan terlihat lubang bekas penempatan balok-balok kayu. Hal tersebut kemungkinan merupakan sisa lantai bangunan yang terbuat dari papan kayu dari struktur bangunan yang lebih mutakhir. Pada pintu gerbang yang terletak di sebelah barat keraton terdapat sebuah tembok besar dengan ukuran panjang 80 meter dan tingginya 2 meter. Tembok tersebut terdapat 5 pintu yang bergaya bangunan Jawa dan Bali. Arti angka 5 ini mengikuti jumlah sholat dalam satu hari yang dilakukan umat muslim. Oke pemirsa, demikian itu sekilas tentang bangunan Keraton Kaibon. Untuk pemirsa yang berkunjung ke tempat ini, jangan lupa jaga kebersihan dan rawat keunikan bangunan yang ada di Keraton Kaibon ini, karena semuanya bersih dan terawat dan semuanya tergantung kepada kita semua ya. Oke pemirsa, for your information, bahwasanya Lagi di mana Kayla? Lagi di mana? Keraton Kaibon ini ramah Istana untuk Kaibon. penyandang disabilitas dan juga pengguna kursi roda. Oleh karena itu, di halaman masuk sudah disediakan tangga untuk pengguna disabilitas dan pengguna kursi roda. Ini dia penampakannya. Anda bisa mengajak orang-orang tercinta. Assalamualaikum.